Lorena merupakan salah satu jajaran perusahaan bus legendaris yang ada di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1970, dan itu artinya perusahaan ini udah berusia 53 tahun. Dan sampai detik ini Lorena masih bertahan melayani para penumpangnya. Keren. Kali ini saya berkesempatan untuk mencoba kembali bis legend yang satu ini dengan rute yang agak jauh, yaitu dari Denpasar ke Bogor. Setelah sebelumnya saya juga sempat pernah mencoba bus ini dari Jember ke Bogor. Dan dalam perjalanan kali ini saya akan ikut full trip dari titik keberangkatan awalnya yang berada di Jalan Gatot Subroto, Kota Denpasar, hingga ke titik pemberhentian akhirnya yang berada di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat. Kemarin saya sudah memesan tiketnya dari H-5 sebelum keberangkatan agar mendapatkan kursi paling depan. Harga tiketnya adalah Rp585.000 yang pastinya sudah termasuk servis makan. Dan kala itu saya pesan melalui aplikasi online yaitu Redbus. Kalian juga bisa pesan di Traveloka atau di website resminya Lorena. Nah, sedangkan kalau kita pesan tiketnya langsung di loket, tarifnya sama aja, yaitu Rp585.000. Untuk nomor telepon loketnya ada di kolom deskripsi. Dan juga perlu kalian ketahui bahwa ada perbedaan tarif antara bus Lorena dari Denpasar ke Bogor dan dari Bogor ke Denpasar. Kalau dari Bogor ke Denpasar tarifnya agak mahal, mencapai Rp685.000. Saya sendiri pun bingung kenapa selisihnya lumayan jauh ya. Oh ya, sebelum lanjut menonton video perjalanan ini, saran saya tonton juga video perjalanan sebelumnya yang ada di layar kaca ini. Untuk link videonya ada di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas, supaya alur ceritanya nyambung aja sih. Oke, selamat menonton dan selamat menikmati perjalanan dari Denpasar ke Bogor bersama bis Pahala Kencana. Lorena Pahala Kencana, lupa kan? Untuk informasi lebih lengkapnya nanti saya bakal cantumin lagi di video ya, karena ada banyak banget informasi yang pengen saya berikan ke kalian. Teman-teman, udah jam 4:05. Alhamdulillah gak kesiangan. Kayaknya kita berangkat sekarang aja deh, soalnya bisnya berangkat jam 6 pagi dari Gatot Subroto. Ya, kita berangkat sekarang aja. Dan selimutnya tebel lumayan. Ya, bantalnya juga tebel. Tuh, jumbo. Udah kayak kemarin bantalnya kotak. Makasih banyak ya. Makasih banyak, salam dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Belok kiri kanan ya? Oh, tinggal lurus terus ya? Oke. Soso Hostel. Mantap. Makasih ya, Pak. Yuk. Oke, teman-teman. Jam 4.12 kita cabut berangkat ke Gatot Subroto karena bisnya berangkat dari sana nanti jam 6 pagi. Jadi saya harus berangkat pagi ini.
supaya ketinggalan. Nih masih jam 4:13. Jadi dari sini ternyata di sini tuh deket dengan ini apa namanya? Deket dengan Transmetro Dewata, Sentral Parkir Kute. Jadi kita ke Sentral Parkir Kute. Ada Meng di sini. Terus dia kabur. Tuh ada Grab juga di sini. Jadi ternyata ini tuh dari sini ke Sentral Parkir Kute lumayan deket, sekitar 1 kilo, jalan kaki 15 menit. Dari sini kita belok ke kanan. Alhamdulillah pagi ini nggak hujan sih, gerimis tapi gerimis dikit. Nah ini suasana malam, suasana pagi hari di sekitar penginapan. Jadi semalam tuh di sini lumayan ramai, banyak yang jualan. Jadi strategis banget sih. Itu penginapannya harganya Rp90.000, tapi saya baru ada 4 kamar doang. Jadi kalau kalian mau nginep di situ harus booking dari jauh-jauh hari. Tapi untungnya karena ini hari biasa ya, jadi ada kamar yang kosong gitu. Semalam saya pesan dadakan banget, lumayan cuma 90. Semalam check-in jam setengah 10 saya, dan langsung balik lagi ke Bogor. Putar balik lagi ke Bogor, tapi kali ini kita naik bis Kramat Jati. Kali ini kita naik bis Lorena cuy. Gerimis lagi, terus ini ada Alfa juga sih 24 jam, gokil. Mantap. Kita belok kiri nih, jalan kaki ke arah ini, Sentral Parkir Kute. Kayaknya saya pakai payung dulu deh, hujan gerimis. Gak usah deh. Oh ya, ke arah depan kanan sana. Oke, ini ada parkiran BIM juga di sini. Nih BIM mahal juga di sini nih, 30.000. Pertamanya 30.000, terus setelah itu baru bisa 1.000 per menit. Dan kalau di tiketnya sih bisnya berangkat jam 6 pagi dari sini. Makanya ini saya pagi-pagi gini harus ke sono nih. 4:17 dan saya naik bis Transmetro Dewata aja deh ke Terminal Ubung dulu. Dari Ubung nanti baru jalan kaki ke Jalan Gatot Subroto. Deket kok. Saya sekalian olahraga. Kebanyakan edit di rumah, jarang jalan. Jadi saya kalau ngetrip ini harus sambil kesempatan jalan gini. Oh bener deng, ini tinggal lurus terus aja ternyata. Tinggal lurus terus aja, nanti ketemu Sentral Parkir Kute. Transmetro Dewata saya lihat sih jam 4:30 pagi, jadwal pertamanya. 4:30 pagi, nanti sampai di Ubung jam 5. Kalau saya bangun jam 5 aja, masih keburu sih naik Gojek. Oh jangan sampai 5:30 aja bangunnya, 5:30 udah telat tuh. Iseng juga jalan sini ya pagi-pagi ya, biar kata di Bali juga ya. Sengaja coy, tapi insya Allah Bali aman sih. Sekarang masih jam 4:20 pagi. Kayaknya saya mampir ke minimart dulu deh, 24 jam. Beli cemil-cemilan buat nanti di bis. Takutnya masih lama istirahatnya. Karena pasti istirahatnya nanti pas masuk Pulau Jawa nih. Mungkin di Puritama nanti Situbondo istirahatnya. Jadi saya harus mau membeli jajan-jajan dulu. Takutnya nanti nggak sempet sarapan kan. Terus Sariro 3 aja buat ganjel perut. Oke, cabut lagi. Oh, makin deras hujan. Aduh, makin deras. Kayaknya saya harus pakai payung. Ya, ternyata berhenti lagi hujannya. Padahal udah ngeluarin payung. Ini jam 4:24. Ya, ini ada orang makan juga sini, buka 24 jam. Ini ada hotel sini. Saya harap sih hari ini saya dapat bis yang single class. Berharap saya dengan hal itu. Wah, merdeka sih dapat bis yang single class. Nanti saya subuhan di Ubung aja masih dapat ini 5 menit lagi jadwalnya. Bis yang pertama kita harus buru-buru. Oh iya, untuk penginapannya enak-enak aja sih, cuma toiletnya saya kurang suka. Tadi pas toiletnya disemprot airnya tuh ya, klosetnya tuh bau kayak bau kentut. Kalau apa ya, itu tuh toiletnya tuh bener-bener ke kamar banget gitu. Jadi kalau kalian berak dan kentut itu tuh bakal kedengeran suaranya sama orang yang lagi pada tidur. Sekarang jam 5:26. Nanti ada lagi 7 menit ke depan jam 4:37 baru ada lagi. Dari sini ke Ubung kurang lebih setengah jam lah. Kalau pagi gini enak, lancar. Gokil. Saya semalam tidur jam berapa ya? 11, setengah 12 deh semalam tidur. Bangun jam setengah 4. Ini masih rame nih, kafe Kopi Zen, Kopi Zen 24 jam ya ini. Nah ini dia nih, udah sampai di parkiran nih. Sentral Parkir Kute, gelap banget. Kita jalan lewat kiri aja kali ya. Kita nyebrang ke sini saja. Wah itu udah ada yang mau berangkat tuh. Ayo. Ini ada beberapa outlet yang masih buka. Burger, hotdog, pasta stick, full bus. Dus. Full bus. Tuh parkirannya di sana.
lumayan nih. Ini jam 4.29, 1 menit lagi coy. Ya, ketinggalan jam pertama nih. Semoga tidak ketinggalan. Dia berangkat dah. Ayo berlari. Ya, payung gue jatuh. Suwe. Ya sampai ketinggalan yang ini nih, kacau nih. Ini kita naik yang rute K1B. Ya, berangkat. Ya. K1B. Kasih was. Kok kartu ginian sih? Kartu Jackling. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, kita berangkat jam 4.31 ke Terminal Ubung. Gokil, keren nih. Ada apartnya juga. Ternyata masih banyak yang buka ya. Maksudnya iya, banyak yang buka 24 jam di sini. Warung makan. Ada satu penumpang yang naik. Alhamdulillah udah sampai Terminal Tegal. Wah, udah deket sama Jakarta ini. Sebenarnya untuk naik bis Lorena ini juga bisa dari Jalan Diponegoro. Di situ ada agennya, patokannya dekat Ramayana Mall Bali. Tapi waktu itu saya sengaja naiknya dari Jalan Gatot Subroto, soalnya emang bisnya parkir di sono. Jadi karena bisa parkir di sono, nanti saya bisa puas foto-foto dulu. Ya minimal adalah buat thumbnail atau buat bahan sinematik gitu. Nah kalau kalian nanti naiknya dari Jalan Diponegoro, itu nanti bakal di-shuttle menggunakan mobil menuju ke parkirannya yang berada di Gatot Subroto. Mas, terima kasih ya. Alhamdulillah udah sampai di Ubung, Terminal Ubung jam 4.54. Kalau pagi-pagi gini lebih cepat loh. Biasanya kalau siang tuh bisa setengah jam bahkan lebih. Nah ini dia teman-teman, Terminal Ubung. Subuh masih sekitaran 10 menit lagi sih. Jadi ya enaknya kemana nih ya? Kita lihat-lihat dulu deh Terminal Ubung. Nih ada bis kecil. Bis kecil ini tuh rutenya ke Pelabuhan Gilimanuk. Pelabuhan Gilimanuk. Misi Pak, mau nanya, paling pagi jam berapa Gilimanuk ya? Paling pagi jam berapa sih kalau ke Gilimanuk Pak? 5.45? Oh ya udah, kasih ya Pak. Nah itu bisa langsung lanjut lagi perjalanan ke Terminal Pesiapan Tabanan. Ini rute K3B udah parkir di situ. Rute K3B, rute K2B udah parkir di situ. Untuk garasi Lorenanya dia berada di Jalan Gatot Subroto sih. Jalan dari sini paling 1 kilo lagi. Lewat belakang sana bisa, itu lewat Pidada, lewat luar sini juga bisa. Nanti ambil kanan, belok kanan lagi. Ya seperti inilah. Kita lihat dulu deh ke depan ada apa aja. Cari musola, di sini ada musola kayak. Oh ini dia nih, ada bis yang baru sampai nih. Oh Rasa Sayang baru sampai tuh dari Jakarta dia kayaknya nih. Wow, Rasa Sayang itu dia trayeknya dari Jakarta, Denpasar, Mataram, Lombok ke Bima. Wih sekarang udah cakep Terminal Ubung depannya. Wih sudah dibagusin lagi tuh, udah dikasih taman ya kan. Keren. Harus gini emang sih terminal. Kalau Terminal Mengwi dari sini masih jauh banget jaraknya, sekitar berapa kilo ya? Jauh lah. Tuh ada warung juga yang buka, RM Minang, masakan Padang masih pada buka tuh, 24 jam kayaknya. Nah ini bis Rasa Sayang nih. Wow, bawa paketan banyak dia. Ini kalau nggak salah kemarin saya ketemu deh pas di Pulau Gebang, tapi nggak tahu bisa ngin apa bukan ya. Ini kayak baru sampai nih Rasa Sayang. Dia juga Jakarta Denpasar juga bisa. Kapan-kapan kita cobalah naik bis yang satu ini. Entah sampai Bima atau cuma sampai Denpasar, nggak tahu juga. Ini pintu masuk ke. Ini ada pemadam juga di sini. Oh, mantap. Oh ternyata bener ini dari arah Jakarta. Kalau nggak salah tarif Jakarta Bima itu berapa ya? Kisaran 700-an sih, 700-800-an kalau nggak salah ya. Terakhir saya naik Safari Dharma Raya aja dari Bima ke Jakarta, dia tarifnya 950. Perjalanan 3 hari Jakarta Bima, gokil. Oh ternyata ada yang naik dari sini, dan saya mau turun. Nah itu jalan tuh Rasa Sayangnya ke Bima. Dari sini ke Bima masih 1 hari lagi, 1 harian lagi, berarti dia sampai di Bima. Kalau nggak besok pagi ya besok malam kayaknya. Nah ini di sini ada musola. Ini Terminal Ubung ya, tuh shelternya di situ. Ini musola di sini. Sudah masuk subuh. Ini dia musolanya tersembunyi. Yes, mantap. Ada toiletnya juga. Suang.
Oke teman-teman, udah jam 5.21, kita lanjut dari Terminal Ubung. Musola Terminal Ubung, kita berjalan ke luar sana, terus ambil kanan ke arah Pul Lorena Gatot Subroto. Tadi tuh ternyata untuk musolanya enak dia, walaupun kecil ya, tapi bersih gitu, nyaman buat ibadah. Tapi tadi toiletnya nggak ada. Masih ada angkot juga di sini ya, di Bali. Baru tahu saya, masih ada angkot di Bali. Tujuannya kemana angkotnya? Oh, ke Kenang. Oh gitu, ya udah deh. Kasih ya Pak. Nah, setelah jalan kaki dari Terminal Ubung, kita nanti bakal ketemu patung ini. Ini nggak tahu patung apa namanya. Dari sini kita langsung aja ambil kanan. Ini udah jalan Gatot Subroto Barat nih di depan nih. Dari itu ambil kanan, lurus terus aja, nanti bakal ketemu tuh parkiran bisnya. Untuk bis pagi dari Denpasar ke Jakarta, selain Lorena, ada juga bis Keramat Jati. Keramat Jati Lorena itu dia ada yang pagi, ada yang siang juga. Open 24 hours. Ini juga ada soto ayam, nasi goreng, masih buka jam segini. Nah, di Jalan Gatot Subroto Barat ini juga dilalui oleh bus Transmetro Dewata rute K3B, tapi di dekat pulnya Lorena Gatot Subroto itu nggak ada haltenya. Nah, ini bagi kalian yang belum sarapan bisa nyarap di sini dulu nih. Ada soto ayam. Pulnya di situ tuh, depan tuh. Sebentar lagi. Oke, teman-teman, setelah jalan kaki sekitar 20 menitan ada inilah ya. Akhirnya kita sampai juga di Pulau Lorenanya. Ini kayaknya di sebelah kiri nih deh, dekat Bank BNI ini. Ah, itu dia bisa tuh, parkir di situ. Yes. Ayo dong, single glass. Ya, mantap single glass, saudara-saudara. Gokil. Dapat yang kaca satu akhirnya. Saya males banget kalau dapat yang topi-topi gitu. Itu dia bisa sedang terongok di sana. Kayaknya kita harus konfirmasi tiket dulu deh. Wah, cakep banget ya. Ini Mercedes-Benz 1626 dan dia sudah suspensi udara. Ini 1626 generasi awal ini sasisnya. Akhirnya dapat yang kaca satu. Spion balap. Untuk konfirmasi tiketnya kayak di sini deh. Nah, di sini. Coba yuk kita konfirmasi dulu. Polisi, Mas, loketnya belum ada ya? Belum buka? Oh ya udah. Ada warung makan dulu. Oh, ini loketnya. Oh ya. Nah, ini suasana di loket udah cukup ramai. Udah banyak yang berdatangan karena emang berangkatnya pagi banget dari sini, jadi jam 6. Jam 6 di Bali itu belum terang, masih gelap. Sekarang aja jam 5.50 nih. Sembari menunggu orang loketnya datang, saya ingin memberikan sedikit informasi tentang bis Lorena ini, bahwa bis Lorena adalah satu-satunya bis pagi yang melayani perjalanan dari Denpasar ke Bogor. Karena Keramat Jati yang angkatan pagi itu dia ke Jakarta atau ke Terminal Pondok Pinang dan Lebak Bulus, serta dia akan mengakhiri perjalanannya di Pul Cinangka Keramat Jati Depok yang lokasinya nggak jauh dari Terminal Pondok Cabe. Lalu informasi berikutnya adalah bis Lorena adalah satu dari dua bis yang melayani perjalanan dari Denpasar ke Bogor, selain bis Pahala Kencana yang kemarin kita naikin. Bedanya kalau bis Pahala Kencana dia mengakhiri perjalanannya di Terminal Bubulak Bogor, sedangkan bis yang akan kita naiki ini Lorena dia mengakhiri perjalanannya di Tajur, Jalan Raya Tajur Bogor. Itu artinya Lorena nggak akan mampir ke Terminal Bubulak Bogor sebab terlalu jauh. Bus ini dibalut oleh bodi Jetbus 2 HD yang merupakan bodi dari hasil karya karoseri Adi Putro Malang yang diluncurkan pada tahun 2014 lalu. Walaupun bukan tergolong armada baru dengan bodi kekinian, tapi bodi yang satu ini masih tetap terlihat keren karena memang desainnya itu timeless atau tak lekang oleh waktu. Apalagi dibarengin dengan perawatan yang mantap sehingga bodi ini di tahun 2023 masih kelihatan oke-oke saja. Dan yang saya salutnya lagi, di tahun 2023 bodi yang satu ini belum kena rombak alias belum kena operasi wajah seperti bis-bis kebanyakan dengan bodi serupa yang sudah dipaksa kekinian, ditambahin topi, bando, ditambahkan aduh apalah itu nggak ngerti saya.
ini baru datang nih shuttle Lorena, nggak tahu dari mana ya, jam 6.25. Ini loketnya belum ada ini. Oh ternyata ini shuttle dari Jalan Diponegoro. Oke teman-teman, ini jam 6.27. Oke teman-teman, ini dia tiketnya, harganya Rp585.000. Saya pesan online sih karena nggak tahu nomor agen telepon sini berapa, susah nyarinya. Ini ada kupon makannya, kayaknya 3 kali nih, 1, 2, 3, dapat 3 kali kupon makan. Oke mantap, tadi ngambil tiketnya di situ, dipanggil satu persatu sama si bapaknya. Tuh, di absen. Yuk kita langsung saja naik ke bisnya. Saya duduk di kursi nomor 1C. 1C. 1C berarti di sini. Yuh, mantap. Ini dapat selimut juga, lumayan tebel nih selimutnya. Sama sih kayak kemarin. Pahala kursinya. Kursi ini bantal juga dapat. Kursinya pakai kursi Bluedrew. 1C, 1D, 1B, 1A. Saya coba duduk di kursi ini deh. 1C ya, kursi saya. Ya, sempit. Di sini lega nih kayak 1B nih. Nah, 1B enak nih, lega. Lebih lega dia. Ini juga lumayan lega kayak 1A. Oh, sempit ya buat tinggi badan 178. Kita lihat ke belakang dulu. Ini setirah seperti ini. 16 Mercedes-Benz 1626 sasis dan mesinnya yang generasi pertama tuh, masih pelang 2. Mantap. Nah, ini kursi nomor 2C 2D. Di sini lega lumayan buat tinggi badan 178 masih oke. Nah, ini dia nih smoking room. Di belakang nih smoking room sama toiletnya di belakang. Ini penting nih smoking room nih buat para ududers. Sempit ya bukannya ya? Ada kena pintu. Seharusnya dikeluar aja ya bukannya ya. Nah, ini dia nih. Kursi pencari inspirasi. Ada ini. Asbak. Ini toiletnya di sini. Toiletnya toilet kanan. Ya, lumayan lah toiletnya. Oke. Nih, teman-teman, harap dibaca. Gunakan toilet sewaktu bis berjalan. Enak nih ada smoking roomnya. Gokil. Ini sampai kursi baris 8. Ini 7. Oh, berarti ini ada 14, ini ada 16. Berarti 30 kursi. Kita coba duduk di sini deh. Kursi 7C, 7B. Oh, ini kayaknya juga kursi deh. Berarti ini ada 8 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 18, 18, 32 kursi. Ini kursi 7C, 7D. Lega banget nih kursi 7C, 7D. Los. Lega. Ini juga lumayan lega, tapi leganya nih sih 7C 7D. Wah, ini juga lumayan lega buat tinggi badan 178, 180 masih oke ini. Cakep, lega. Ini kursinya pakai bahan Bluedrew. Saya suka banget sama kursi bahan Bluedrew kayak gini. Tapi kadang kalau nggak rajin dibersihin ya itu dia bakal jadi sarang kutu. Ini bersih teman-teman. Nggak berdebu, berarti sering di vakum nih. Mantap, walaupun emang udah agak usang sih. Ini backrestnya oke, seperti ini, mantap. Kita berangkat. Hampir jam 7 pagi akhirnya bis diberangkatkan. Nah, di balik kemudi ini ada Pak Zaini. Terus di sebelahnya yang sedang berdiri adalah Pak Budi sebagai driver kedua. Dan ada helpernya di sebelah kiri lagi, nggak kelihatan ketutupan Pak Budi. Namanya Mas Supri. Wah, Mas Supri enak tuh orangnya, baik dia. Oke, jadi ketiga kru inilah yang akan mengantarkan kita perjalanan sampai ke Bogor. Normalnya sih perjalanan sekitar 25 jam ya kalau lancar.
Berarti ya mungkin besok pagi atau besok pagi menjelang siang kita udah sampai Jakarta nih. Semoga aja perjalanannya lancar sih. Nah ini nih enaknya kita naik bis yang udah dilengkapi suspensi udara. Itu yang pertama, suspensinya nggak berisik ya, nggak bunyi kriet-kriet. Terus juga empuk. Saya ngerasain empuk banget sih ini, enak mengayun-ngayun gitu. Walaupun nggak empuk yang empuk banget ya, tapi lumayan lah. Dan perlu diketahui juga nih bahwa gak semuanya bis Lorena ini, khususnya yang jalan Denpasar ya, gak semuanya itu udah dilengkapi suspensi udara. Jadi bisa dibilang juga untung-untungan karena sebagian masih ada yang belum pakai suspensi udara. Jadi ya kalau dapet yang biasa-biasa aja ya udahlah, terima aja. Mau gimana lagi? Potongan mana ya Rinda, ngomong nggak Rinda itu rapi baru rapi. Dari pengamatan saya, kenapa kebanyakan penumpang beralih naik bis ketimbang naik pesawat? Karena saat ini tiket pesawat Jakarta-Bali maupun sebaliknya itu lagi mahal. Kata mereka sih sampai 1 jutaan harganya. Dan belum lagi nanti kalau naik pesawat tuh mereka kan harus turun di Bandara Soekarno-Hatta. Nah bagi mereka yang rumahnya di Bogor dan sekitarnya itu mau gak mau harus naik bis lagi tuh, naik bis bandara, nambah ongkos lagi kan. Ya jadi mereka saat ini beralih ke bis gitu. Ya semoga aja mereka-mereka yang baru pertama kali naik bis dari Jakarta ke Bali maupun sebaliknya nggak kapok deh ya. Dan sebenarnya ini juga menjadi momentum yang pas sih buat perusahaan-perusahaan otobus untuk memberikan armada dan pelayanan yang terbaik. Karena supaya orang-orang yang baru pertama kali naik bis ini itu nggak kapok mereka. Jadi bis tetap bisa menjadi idola dikala nanti tiket pesawat udah murah. Tapi kayaknya berat sih ya kalau pesawat nanti tiketnya murah. Ya pesawat lebih cepet coy, cuma 2 jam. Bis 24 jam, jauh banget bedanya. Tapi tetap kok bis tetap ada peminatnya karena gak semua orang tuh ngerti naik pesawat. Kayak saya aja masih bingung cara naik pesawat. Udah lupa kayaknya naik pesawat gimana caranya ya. Bingung, gate-gatenya sih banyak banget. Nanti deh kita coba naik pesawat, oke? Sebenarnya tujuan saya duduk di sini tuh supaya bisa ngelihat ke depan gitu, lihat jalan ya kan. Tapi ternyata bis yang saya naiki ini tuh di depannya ada sunscreennya atau apa ya istilahnya ya, biar drivernya nggak silau gitu. Nah itu tuh yang ada gambar mobilnya. Jadi ini asli saya ke depan ini nggak bisa ngelihat apa-apa kecuali noleh dulu gitu, agak ke kiri sedikit dan ke bawah. Kalau buat ambil video masih enak, cuma kalau buat duduk sambil ngeliat ke depan, asli ini bener-bener lebih dari bis SHD sih menurut saya. Lebih-lebih dari bis yang bertopi gitu. Ini tuh bener-bener nggak bisa ngeliat ke depan, belas. Dan yang saya suka dari bis Lorena itu jarang banget pakai sekat-sekatan gitu ya, sekat pemisah antara kabin driver dengan kabin penumpang. Tapi saran saya bagi kalian yang membawa anak-anak, saran saya jangan duduk di baris depan karena ya namanya driver gitu ya, pasti ada aja momen di saat mereka
ngerokok atau gimana gitu. Jadi baiknya kalau kalian bawa bayi atau anak balita itu duduknya di tengah aja atau di belakang. Dan yang saya suka lagi dari bis Lorena ini tuh dia tersedia smoking room, yang dimana smoking roomnya ini tuh dia disekat dengan toilet. Jadi aroma di toilet itu gak menyebar ke kabin penumpang. Jadi kalau kalian duduk di belakang pun gak terlalu kecium bau toiletnya gitu teman-teman. Dan kalau nggak salah kebanyakan bis Lorena itu dia model smoking roomnya seperti itu. Jadi ada sekat gitu. Jadi smoking roomnya itu di dalam toilet. Toiletnya di dalam smoking room. Nah iya, kalau nggak salah seperti itu semua bisnya, model smoking roomnya. Dan model-model seperti ini tuh jarang banget saya temuin di bis-bis lain. Ini keren sih menurut saya. Oke teman-teman, jam 7.30 kita udah di Terminal Mengwi, Bali. Infonya sih berhenti di sini lama, sekitar 10 menit. Jadi kita bisa beli sarapan dulu. Di dalam sini sih bisa sarapan. Nah ini dia teman-teman, Terminal Mengwi. Masih sepi jam segini. Biasanya bis-bis pagi itu tujuan ke Bandung, Denpasar Bandung, terus Kramat Jati, Denpasar Jakarta, sama ini Lorena Jakarta Bogor. Ini agennya di sini. Oh ini ada yang masih ini Lorena di mana tuh? Agennya Lorena. Oh itu Lorena. Penumpangnya mau sarapan dulu. Ya ditunggu. Keburu gak ya? Ya ditunggu. Oh iya. Nanti masuk Oh iya deh, masih lama nih. yang repot. Sarapan dulu lah. Kita mau cari sarapan dulu karena ini nanti istirahatnya masih lumayan lama. Pas masuk Pulau Jawa nih istirahatnya, nanti mungkin di situ Bondo, Puritama kali. Jadi kita mau cari sarapan dulu, katanya sih di pojok sini nih. Di sini sarapan. Nah ini dia teman-teman. Wis keren ya, Terminal Mengwi udah bagus sekarang, udah cakep. Gokil, ada taman bermainnya tuh. Pakai rumput sintetis. Wih, gokil. Keren. Cuacanya cerah lagi. Nah, kita makan apa ya? Pagi-pagi gini sih yang penting keisi nasi dulu perut. Permisi Bu, ada sarapan Bu? Air putih aja. Oke, mantap. Jam 7.38. Tadi katanya sih bakal ditunggu sama krunya. Ada toilet juga di sini. Ternyata mantap lah. Oke teman-teman, jam 7.46 udah selesai makan. Tadi makan murah banget, cuma 10.000. Ini kita kembali ke shelternya yuk. Semoga belum jalan bisnya. Nih bersih banget sekarang Terminal Mengwi ya. Nah ini kita ke arah sini. Oh udah pada siap krunya. Semoga belum ditinggal. Tuh masih standby di situ bisnya. Iya Pak, Negro. Oh yang tadi. Iya betul. Kompi rokok itu ya. Jupri ingin bercinta. Oke, setelah parkir sekitar 10 menitan di Terminal Mengwi, akhirnya bis kembali diberangkatkan. Nah, karena kita istirahatnya masih lumayan jauh nih ya, mungkin sekitar 5 atau 6 jam perjalanan ke depan. Jadi saran saya bagi kalian yang belum sempat nyarap atau sarapan, saran saya sarapan dulu aja di Terminal Mengwi. Asalkan satu nih, kalau pengen sarapan tuh bilang dulu sama krunya. Asli dah, jangan malu bertanya. Udah bilang aja mau gini-gini. Kalau boleh alhamdulillah, kalau nggak boleh ya udah gitu. Tapi pasti dibolehin kok. Kalau Lorena ini pasti boleh, soalnya emang parkirnya lumayan lama. Soalnya krunya juga di sini tuh mereka pada sarapan dulu juga gitu. Dan ini bis sudah diberangkatkan. Untuk total penumpangnya saya nggak ngitung sih kemarin ada berapa, yang jelas lumayan ramai dan sepertinya sih udah terisi setengah kursinya. Dan tadi saya sempat nanya sama kondekturnya Bang Supri,
katanya saat ini tuh penumpangnya ada 25 orang nanti, 25 dari 32 kursi. Lumayan sih hitungannya kalau di hari biasa seperti ini. Dan ada sebagian penumpang yang belum naik, nanti mereka naiknya di sekitaran Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Ketapang gitu. Lokotre gak nih? Lokotre dong. Jarang banget ada bis-bis jarak jauh ya yang nyetel lagu ke barat-baratan seperti ini. Biasanya kan bis-bis malam atau bis-bis jarak jauh itu kan identik dengan lagu dangdut atau lagunya Fanny Fabiola. Gila, saya sampai bosan banget dengernya. Kali ini krunya sedikit gokil nih, nyetel lagu ke barat-baratan. Mungkin mereka tahu tipikal penumpangnya kayak gimana, makanya di setelin lagu seperti ini. Keren sih. Oh iya, berbeda dengan di Pulau Jawa. Jadi kalau di Pulau Bali ini tuh belum banyak bis-bis angkatan pagi. Kalau di Jawa tuh kan udah banyak banget ya, seabrek-abrek gitu bis-bis yang keberangkatan pagi, kayak dari Jakarta ke Jogja, Jakarta ke Surabaya, Jakarta ke Malang dan lain sebagainya. Nah, kalau di Pulau Bali ini tuh nggak banyak. Dia kebanyakan itu berangkatnya siang. Kalau yang angkatan paginya dikit banget, bahkan bisa terhitung dengan jari. Yang saya tahu ya, bis-bis yang berangkat pagi dari Pulau Bali itu ada Lorena yang kita naikin ini ke Bogor, terus ada Kramat Jati tujuan ke Jakarta, lalu ada bis Pahala Kencana tujuan ke Bandung, itu juga yang ke Bandung. Kalau Pahala Kencana yang ke Jakarta dia berangkatnya siang. Lalu bis lainnya ada bis M-Trans tujuan ke Malang dan Kediri, terus juga ada lagi bis Angkasa Transjaya, dia kalau nggak salah ke Purwodadi. Dan ada lagi bis Sarwonadi dia ke Surabaya, tapi nggak tahu ya Sarwonadi masih ada angkatan paginya atau enggak. Dan oh ya, bis Lorena yang kita naikin ini tuh kalau dari Bali dia pagi berangkatnya jam 6, jam 7 lah. Tapi kalau dari Bogor itu berangkatnya siang jam berapa ya? Jam 10, jam 11-an kalau nggak salah sih, atau jam 12 ya. Kemarin sih saya ketemu jam 12 di Tajur. Mungkin kalau kalian tahu bis-bis angkatan pagi lainnya yang dari Denpasar maupun sebaliknya bisa komen ya. Ini di mana? Iya, di mana? Ini saya di terminal. Iya, Jogja. Gunung Harta nih kok. Nah, ngomongin bis-bis rute Jakarta ke Bali maupun sebaliknya. Jadi untuk saat ini bis dari Jakarta ke Bali dan sebaliknya itu belum ada yang memakai bis tronton. Bis tronton itu yang roda belakangnya ada 2 ya, yang kayak tadi itu bis Gunung Harta. Nah, jadi belum ada tuh untuk saat ini bis rute Jakarta Bali yang pakai sasis tronton atau bis tronton. Jadi bagi kalian yang mau merasakan sensasi naik bis tronton ke Pulau Dewata, saran saya cobain bis Gunung Harta yang tadi, karena kayaknya cuma Gunung Harta aja deh yang menggunakan sasis tronton ke Pulau Dewata untuk trayek reguler. Dan itu pun dia berangkatnya nggak dari Jakarta, melainkan dari Jogja, dari Magelang, Jogja, terus kalau nggak salah ada lagi dari Surabaya. Nah, untuk bis-bis dari Jakarta ke Bali maupun sebaliknya juga untuk saat ini nggak ada yang memakai kelas super eksekutif. Kelas super eksekutif itu yang kursinya 21, dan juga belum ada yang menggunakan kelas sleeper atau yang bis rebahan itu. Jadi untuk bis-bis Jakarta Bali nih untuk saat ini seatnya masih 22. Kenapa nggak ada bis yang super eksekutif atau bis yang sleeper? Mungkin kurang menjual kali ya, karena kan trayek Jakarta Bali ini tuh saingannya pesawat. Jadi kalau ada bis sleeper nih dari Jakarta ke Bali itu pasti nanti tarifnya bakal mahal banget, bisa-bisa bakal ngelebihi pesawat kali ya, atau bisa-bisa nyamain pesawat tarifnya. Jadi ya orang-orang lebih mikir dong, mending naik pesawat 2 jam udah nyampe daripada naik bis 24 jam ya kan. Terlebih
bis-bis rute Jakarta Bali ini tuh menurut sepengamatan saya ya, kebanyakan mereka yang naik di ini tuh di sini tuh ini maksudnya bukan tujuan untuk wisata, jadi mereka kebanyakan itu perantau kayak pedagang, tukang-tukang dan lain-lain, dan mereka juga turunnya nggak di Jakarta melainkan di daerah-daerah lintasan kayak Pekalongan, Tegal, Cirebon dan lain sebagainya gitu teman-teman. Jadi ya kalau dioperasikan bis sleeper atau super eksekutif di rute Jakarta Bali kayaknya agak susah deh. Kalaupun ada, wah keren banget sih, berani banget maksud saya bis itu buka kelas sleeper atau super eksekutif di rute Jakarta Bali. Nanti kita lihat aja, semoga ada ya ke depannya ya. Nah, jika kalian melihat tulisan Pantai Yehleh, itu artinya kita udah berada di perbatasan antara Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Jembrana. Dari sini ke Pelabuhan Gilimanuk udah lumayan dekat, sekitar 2 jam perjalanan lagi. Begitu juga ke Denpasar juga sekitar 2 jam perjalanan lagi. Dan kayaknya ini bis-bis yang dari arah Pulau Jawa pada telat masuk Bali ya, kayaknya ya. Tadi aja M-Trans baru masuk. Mungkin faktor perbaikan jalan di daerah Situbondo kali ya, perbaikan jembatan. Di situ tuh biang macetnya tuh. Kalau nggak itu paling kapalnya agak lama. Biasanya sih seperti itu. Pukul setengah 11 WITA, bis kita udah memasuki Taman Nasional Bali Barat. Itu artinya sesaat lagi kita akan tiba di Pelabuhan Gilimanuk, Pulau Bali. Termasuk lancar sih, tadi kita berangkat dari Terminal Mengwi itu kan jam 8 pas ya, kurang 2 menit deng. Nah nyampe sini jam setengah 11, berarti 2 jam 30 menit, termasuk lancar banget. Dan sorry banget tadi daerah Jembrana, daerah Negara, ketiduran saya karena ngantuk banget. Dan ini pas banget bangun-bangun udah mau masuk Taman Nasional Bali Barat. Nah, barusan banget saya ketemu bis KG Trans yang kemarin saya naikin dari Jakarta ke Denpasar yang julukannya Borokokok. Sayang banget nggak kerekam sih pas papasan. Dan ternyata jam segini, jam setengah 11 dia udah masuk di Pulau Bali. Termasuk cepet sih, dia itu berangkat dari Terminal Poris Tangerang jam 10 pagi. Ya normal lah ya, soalnya kemarin pas saya naik bis itu tuh ada sedikit kendala, jadi sampai sininya agak siangan. Nah ini kita berhenti sebentar di agen bis Lorena yang lokasinya persis berada di depan pintu masuk atau gapura Pelabuhan Gilimanuk. Di sini bis menaikkan 3 orang penumpang. Sembari menunggu penumpang naik juga bis memberikan kesempatan untuk penumpang ke toilet dan beli cemil-cemilan maupun oleh-oleh. Serta di sini juga dijual salak. Entah itu salak apa ya, salak Pondo atau salak Bali nggak tahu saya. Pokoknya per kilonya berapa puluh ribu ya. Kalau nggak salah 20.000 deh kata si bapaknya.
Nah, setelah berhenti selama 5 menit di agen bus Lorena yang persis berada di depan gapura pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk, dan ini kita lanjut perjalanan lagi dan menyeberang ke Pulau Jawa. Untuk estimasi penyeberangan dari Bali ke Jawa sih gak terlalu lama-lama banget ya, cuma 1 jam aja. Ya, semoga aja kita dapat kapal yang bagus nih. Kemarin kita udah naik kapal Jambo 9. Kira-kira sekarang dapat kapal apa ya? Semoga aja nggak dapat kapal yang kemarin lagi sih. Dan untuk penyeberangan ini kita nggak dipintain surat vaksin dan lain-lain. Jadi sekarang itu udah lost semuanya, udah nggak perlu vaksin lagi, nggak perlu booster dan lain sebagainya. Jadi aman. Dan dalam penyeberangan ini juga kita nggak patungan ya, nggak patungan bayar tiket kapal. Dalam artian kita udah nggak usah bayar lagi nih tiket kapalnya. Jadi ya udah kita tinggal duduk manis aja di dalam bis, dan nanti kalau bisnya udah masuk kapal baru deh kita turun dan naik ke dek penumpang. Seperti itu. Semoga ombak penyeberangan kali ini tenang. Biasanya ombaknya ini tuh gede di pertengahan tahun, kayak Juni, Juli, Agustus. Nah itu, tapi yang namanya alam gak bisa ditebak sih. Kadang ya tiba-tiba ombaknya gede, kadang-kadang ombaknya tenang. Jadi ya banyak-banyak berdoa aja. Oke teman-teman, jam 10.48 ini kita udah di Pelabuhan Gilimanuk. Cepet, cuma 2 jam 48 menit dari Terminal Mengwi ke sini. Emang pembawaan drivernya kencang juga sih tadi. Nih kita siap-siap masuk ke Dermaga 2. Asli cakep banget. Jet Bus 2 dah. Keren. Nih keren banget nih view-nya nih, coba ya. Kita balik arah. Wah gila coy. Nah itu keren banget kan, gunungnya kelihatan banget. Itu gunung, kalau nggak salah Gunung Ijen. Entah Gunung Raung atau Gunung Ijen ya. Entah ini Ijen, entah ini Ijen apa Raung, belakangnya itu Gunung Merapi. BTW untuk bisnya sendiri lumayan nyaman kalau menurut saya pribadi. Yang pertama untuk suspensinya, dia udah nggak berisik, gak kereket-kereket, terus juga empuk suspensinya karena udah suspensi udara. Terus untuk bodinya juga nggak terlalu limbung, nggak limbung malah, enak sih, gokil. Walaupun jalan lika-liku tadi ya, dibawa kencang juga gak goyang gitu, karena ini bodinya nggak terlalu tinggi, jadi enak kalau dibawa buat ngebut gitu. Nyaman sih overall ini. Terus bangkunya juga nyaman, dia apa ya, bangkunya itu walaupun memang bukan bangku big top sih, bangku biasa, bukan bangku jumbo, tapi dia itu lekukan buat tubuhnya lumayan besar, lekukan buat kepalanya, jadi buat tidur itu aduh enak lah pokoknya. Apalagi nih bangkunya udah bludru, pakai bahan kain, nyaman untuk perjalanan jarak jauh tentunya. Sejauh ini belum gatal-gatal sih tangan saya, semoga aja enggak ya. Biasanya kok kursi-kursi kain gitu kan rawan gatal. Nah ini udah pada keluar nih kendaraannya, kita lihat aja yuk ada apa aja yang keluar. Oke teman-teman, sekian dulu video part 1 perjalanan saya naik bis Lorena dari Denpasar ke Bogor. Kita lanjut ke video part keduanya ya. Untuk link video part 2 ada di kolom deskripsi atau di layar kaca ini. Nah di part 2 nya nanti kita akan lihat bareng-bareng gimana sih servis makan dari PO Lorena, khusus untuk rute Denpasarnya. Oke, mantap.